Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Autonesia Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengisian pada mesin, utamanya mesin bakar. Di mesin sendiri itu ada dua jenis pengisian bahan bakarnya, yaitu dengan cara konvensional, biasanya memakai karburator, dan yang satunya adalah electronic fuel injection atau injeksi bahan bakar secara elektronik. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mesin sendiri dibagi dua jenis, yaitu external combustion chamber atau mesin pembakaran luar, contohnya kereta api uap atau mesin-mesin yang biasa dipakai di PLTU, dan yang satunya adalah internal combustion chamber atau mesin pembakaran dalam yang lazim kita temui di jalan-jalan. Tetapi kita tidak akan jauh masuk ke sana, karena yang kita bahas kali ini adalah sistem konvensional dengan injeksi elektronik. Check this out. Yang pertama adalah sistem konvensional atau karburator. Sebenarnya prinsip kerjanya sama dengan penyemprot obat nyamuk. Ketika ada perbedaan tekanan di ruang venturi, di dalam karburator itu ada yang namanya ruang venturi, maka bahan bakar akan terhisap masuk ke ruang bakar. Semakin kuat tekanan yang diberikan, maka semakin banyak cairan yang masuk ke ruang bakar. Di dalam karburator sendiri itu ada dua saluran, yang masing-masing saluran itu punya fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah slow jet, dan yang kedua adalah main jet. Yang pertama lubangnya agak kecil, yang kedua lubangnya besar. Nah, fungsi dari slow jet ini adalah memberikan suplai bahan bakar ke ruang bakar ketika terjadi kevakuman dengan rasio yang sedikit, sehingga cukup untuk mesin melakukan idling atau putaran stasioner. Nah, sedangkan main jet ini fungsinya untuk akselerasi. Sistem konvensional ini semakin majunya zaman mulai ditinggalkan, walaupun secara desain sangat simpel dan mudah dibersihkan. Keutamaan lainnya juga, dia akan bertahan dengan kondisi bahan bakar yang bisa dibilang busuk lah. Lanjut, yang kedua adalah sistem injeksi bahan bakar secara elektronik. Mulai dipakai luas di kendaraan era sekarang, baik mobil, motor, maupun alat-alat berat. Nah, sistem ini punya keunggulan yang lebih dominan dibandingkan sistem konvensional. Di antaranya lebih presisinya kebutuhan bahan bakar, efisien, emisi yang rendah, tetapi punya kompleksitas yang sedikit rumit karena lebih banyak komponen yang dipakai dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Komponennya sendiri terdiri dari, yang pertama adalah pompa bahan bakar atau fuel pump, yang mempunyai fungsi memompa bahan bakar dan memberikan tekanan sesuai dengan kebutuhan injektor. Lanjut, yang kedua adalah injektor. Komponen ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar berdasarkan perintah dari ECU. Komponen ini biasanya terletak di intake manifold, biasanya di ujung intake manifold biasanya. Yang ketiga adalah ECU. Komponen ini punya fungsi yang sangat vital karena dia sebagai kontrol semua komponen. Kapan pompa bekerja, kapan injektor bekerja. Dia juga mendapatkan input dari beberapa sensor yang ada di engine. Yang keempat adalah
throttle body. Throttle body ini biasanya lokasinya sebelum intake manifold. Ini sebagai rumah dari beberapa sensor, yaitu TPS, throttle position sensor, kemudian IAT, idling air temperature. Lanjut, yang keempat adalah TPS, throttle position sensor, yang tadi sudah saya singgung. Letak dari TPS ini adalah menempel pada throttle body. Fungsinya membaca bukaan skep, kapan gas kita tarik, kemudian kapan gas kita turunkan. Nah, itu dibaca oleh TPS. Yang keenam adalah EOT, engine oil temperature. Lanjut, yang ketujuh ada IAT, idling air temperature. Ini letaknya di throttle body. Fungsinya membaca kepadatan daripada udara yang masuk ke intake manifold, juga temperatur. Kemudian informasi tersebut disampaikan ke ECU. Yang ke-8 ada CO sensor atau karbon dioksida atau emisi gas buang. Letaknya di exhaust, di atas knalpot biasanya. Nah, ini fungsinya membaca emisi gas buang, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, nanti juga sama diinformasikan ke ECU. Silakan dari teman-teman yang menonton video ini, apabila ada yang terlewat atau masih kurang, bisa tambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Ikuti terus video dari Otonesia Channel. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang kami buat tentunya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.